Saudara-saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi dan shalom. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk bersaat teduh, membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Saat teduh hari ini, saya beri judul Hidup dalam Pimpinan Roh. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 16 ayat 4 sampai 6. Demikian firman-Nya. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pernah merasakan bagaimana rasanya jika ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi, kita sayangi, pergi untuk kuliah atau bekerja di luar kota yang menyebabkan kita jarang bertemu. Tentu membuat hati kita sedih, kemudian kita merasa sepi, atau mungkin yang lainnya yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Apalagi jika kita ditinggalkan selamanya oleh orang yang kita hormati dan kita kasihi. Kebanyakan orang pasti dilanda kesedihan yang mendalam. Beberapa orang mungkin merasa kehilangan pegangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, itu juga yang dirasakan murid-murid Yesus kala itu. Pada bacaan tadi, Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Ia telah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa ada masa-masa sukar yang harus ditanggung setelah Dia pergi, dan bahwa mereka tidak boleh mengharapkan kehidupan yang mudah dan tenang seperti yang pernah mereka jalani. Para murid menjadi sangat bingung dan sedih, sebab mereka hanya tahu bahwa mereka akan kehilangan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa pada akhirnya semuanya ini akan menjadi kebaikan. Relasi cinta kasih antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu adalah relasi cinta kasih filia, yaitu cinta kasih yang muncul karena sering bersama. Yesus pernah bersama-sama dengan mereka, tetapi Dia akan pergi dan tidak bersama-sama mereka lagi. Karena itu para murid berduka cita dan berharap supaya Yesus selalu bersama dengan mereka. Para murid tidak melihat gambaran yang utuh dari pekerjaan Tuhan. Yang mereka lihat hanya kebersamaan yang pernah ada. Sebenarnya ini sifat manusiawi, pikiran manusiawi pada umumnya yang kita rasakan, seperti yang dirasakan para murid pada saat itu. Tetapi Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa akan lebih berguna jika Dia pergi
Karena jika dia tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepada mereka. Tetapi kalau dia pergi, maka penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus sebagai roh penghibur kita semua. Saudara dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita mungkin saat ini sedang bergumul dalam persoalan yang belum usai, dalam pergumulan yang berat, mungkin kita dalam kesalahan dan dalam dosa. Yakinlah, walau Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik, namun Roh-Nya ada pada kita. Roh-Nya yang memberikan penghiburan, semangat, kekuatan, dan memberi kehidupan kepada kita. Serta Roh-Nya juga akan menguatkan kita dan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Serta Roh-Nya juga akan menyaksikan kebenaran dan menyatakan apa yang salah dan dosa yang pernah kita hindarkan. Hiduplah dalam kebenaran kasih Kristus dan saksikanlah itu dalam hidup kita sehari-hari. Jangan pernah menyerah ataupun putus asa. Tuhan sangat mengasihi kita dan mencurahkan Roh Kudus-Nya sebagai sumber penghiburan, penguat, dan menginsafkan kita dari dosa. Sehingga kita hidup bukan oleh daging, tetapi hidup dalam roh kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun, menguatkan, dan memimpin kita kepada kebenaran. Karena itu, tunduklah pada pimpinan Roh-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami datang berlutut di hadapan-Mu, mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu selama tidur tadi malam. Dan Tuhan telah bangunkan kami dari pembaringan dalam keadaan sehat. Tuhan Allah Bapa kami, hari ini kami akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kekuatan-Mu. Dan kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau besertaku. Tuhan, kami selalu mohon penyertaan-Mu di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami teguh dalam mengikuti-Mu, tidak goyah walaupun dalam kesulitan dan pergumulan yang berat. Roh-Mu yang kudus akan bersama dengan kami yang selalu memberi penghiburan dan kekuatan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan permohonan. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Shalom.